Mercusuar Cafe Resto ini belakangan hits banget. Masih berlokasi di kawasan Dago Pakar, tepatnya akses Jalan Pakar Timur. Ini ceritanya episode penasaran sih. Gara-gara informasi supir elf kami dari jalan-jalan yang terdahulu, boleh cek vlog kami yang ini ya, yang perjalanan ke Dago Pakar. Kalau miswar ke sana terus. Miswar apa? HP. Oh, ada lagi ya? Tapi ada buat selfie-selfie, jadi rumahnya ditingkat-tingkat gitu. Oh, miswar. Ya. Kok baru denger saya? Karena ternyata yang dimaksud Cafe Miswar itu adalah mercusuar, jadi kami penasaran dan pengen nyoba kesini. Karena ribet ngeliatin GPS dalam perjalanan berangkat, jadi kami tidak sempat membuat video saat berangkat. Ini adalah saat kami turun sebenarnya. Mudah-mudahan tetap bisa memberi gambaran tentang lokasi belokan dari jalan Dagonya ya. Pokoknya petunjuk jalannya ke kanannya itu bukan Mercusuar Cafe tapi The Valley ini ya kan? Nanti kalau di sana lihat tulisan The Valley ini juga langsung belok nih ke Sierra Leone. Kemudian kita belok kanan ke arah Jalan Lembah Pakar Timur, patokannya juga Pelang The Valley. Di sini sudah dekat, itu kafe mercusuarnya sudah kelihatan ya. Ini namanya Jalan Lembah Pakar Timur 2. Kalau di sini pelang penunjuk arah ke mercusuarnya sudah ada. Langitnya lagi cerah banget, sepertinya perfect timing ini. Your destination is on the left. Mercusuar? Nah, belok kiri di sini masuk ke lokasi. Parkiran mobilnya ternyata begini, jadi di sepanjang jalan ini. Tapi cukup jauh kok jalannya ini sampai ke bawah gitu. Jadi kapasitasnya sih cukup besar harusnya. Amazing banget, begitu keluar mobil langsung disergap suara tonggeret yang dirindukan lah. Seperti suara dari masa kecil gitu ya. Sekarang udah jarang banget dengar suara tonggeret begini. Bangunan cafe mercusuarnya tampak di depan ada 1, 2, 3, 4 lantai. Luar biasa ini konsep dan pembuatan bangunannya gitu ya. Eksekusinya juga bagus ini. Kalau bisa bawa tonggeretnya ke rumah, rasanya pengen juga sebenarnya. Benar-benar suara dari masa lalu. Oh iya, tonggeret itu jenis serangga gitu ya, cukup besar ukurannya. Kadang kalau nemplok di badan itu dia nggak bawa pergi gitu. Nah, ini tampak jalan yang masih ke bawah, kita bisa parkir di sepanjang jalan ini. Sayangnya emang waktu itu kami nggak kepikiran untuk terus jalan ke bawah sana untuk nunjukin seperti apa gitu di sana. Oke, kita masuk ke dalam, kita scan peduli lindungi. Tiket masuknya 20.000 atau 25.000, bisa ditukar voucher roti nanti ya saat pulang. Sama persis dengan konsep voucher di Dago Bakery Punclut karena memang mereka satu manajemen. Waktu kami ke sana itu weekdays, jadi vouchernya 20.000 per orang ya. Kalau weekend 25.000. Tapi sama aja sih, nggak hilang karena nanti bisa ditukar voucher roti juga. Rotinya juga enak. Oh ini yang kapal tuh ini. Hah? Maksudnya desain bangunannya seperti kapal. View lereng juga ternyata di sini. Mana? Oh, Parkirannya. oh berarti konsepnya sama dengan yang di sana ya, turun-turun ya? Konsep turun-turun itu maksudnya yang di Dago Bakery Punclut, yang kami bilang mirip-mirip bar vampirnya From Dusk Till Dawn. Tapi baru dari lantai satunya aja cafe mercusuar ini tampak amazing ya. Ini bagian dalam resto yang kami bilang luarnya itu desain kapal itu tadi. Mengingatkan pada desain kapal galeon Eropa abad 16-an gitu ya. Nah, ini ceritanya bagian haluannya. Haluan itu maksudnya bagian depan kapal ya. Kalau belakang kan buritan. Bahkan di sini ada properti berbentuk kotak harta karun ala bajak laut, dalamnya sih kosong. Tapi oke sih ini. Niat banget bikinnya. Staf resto di lantai 1 ini menawari kami apa mau langsung makan, waktu itu sarapan ya, atau mau naik dulu ke atas untuk foto-foto. Kami akhirnya memilih untuk naik dulu ke atas. Konsep tangga dan aksesorisnya ini senafas ya dengan yang di Punclut Dago Bakery. Jadi kami naik terus ke atas hingga tiba di pelataran yang di sana ada 2 kastil dan mercusuarnya. Ini kastilnya. Salah satu kastilnya maksudnya. Bagian dalamnya seperti ini. Di dalam sini ternyata terang karena materialnya dari semacam fiber, dia tembus cahaya gitu ya. Agak berbeda sih dengan kastilnya Dago Bakery Punclut yang itu terbuat dari beton dan semacam besi gitu yang lebih kokoh, tapi juga tidak tembus cahaya.
Konsep desain dan materialnya yang di mercusuar ini lebih ringan. Tapi overall oke banget. Finishingnya juga bagus. Kelihatan di sini ya, ornamen-ornamennya itu detail banget. Di kejauhan lembah sana di sebelah kiri Mercusuar Cafe itu ada The Valley Bistro, Dago Highland Resort, Orovi Cafe dan lain-lain. Kalau ini mercusuarnya ya, kastilnya juga top banget, berlatar belakang langit biru sempurna deh. Oke, sekarang kami mau naik ke atas mercusuarnya. Ternyata maksimal hanya 6 orang loh yang boleh naik dalam waktu bersamaan. Itu sebabnya kenapa pada saat weekend atau pada saat ramai banget ini ngantri banget loh kalau mau naik ke atas mercusuar ini. Kami beruntung di saat itu karena sedang sepi, jadi bisa langsung naik kapan saja. Oh ya, juga dibatasi cuma 5 menit kalau lagi rame ya, karena supaya bergantian gitu. Terus lagi anak di bawah 12 tahun atau lansia di atas 65 tahun itu dilarang naik mercusuar ini. Pelataran atas ini juga tampak sepi. Waktu weekend sih bisa rame banget di sini. Kalau tampak dari luar sih kelihatan kokoh banget ya, seperti beton gitu. Padahal itu ya nggak nyangka bahwa material dindingnya itu hanya dari fiber gitu. Bagus banget sih pembuatannya memang. Oke, ini saat kami naik ke atas mercusuarnya. Tangganya tangga putar, desain putar. Nanti kita akan masuk ke dalam. Nah, begini bagian dalamnya. Oh, dalamnya begini, guys. Cuma rangka ya? Cuma rangka. Jadi cuma dikasih dindingnya tuh panel sebenarnya kayak vinil lah. Vinil. Terus dicaprutin semen dari luar gitu. Kalau konstruksi sih bagusan kastilnya Dago Bakery yang di Punclut. Iya, yang di Dago Bakery nggak bisa dinaikin sih. Dari paling atas nih. Paling atas mercusuarnya. Bagus banget pemandangannya. View-nya view Bandung dari utara. Yaitu kota Bandung di sana. Bandung. Tadinya kami berusaha nyariin Menara Masjid Raya Bandung tapi nggak kelihatan ternyata dari sini. The Match di sana tuh, The Match. Kalau dari tadi orientasi kameranya itu landscape. Nah, sekarang ini kami coba jadi potret supaya jadi memberi gambaran lain ya. Maksudnya memberi gambaran lain tentang arah vertikal dari kastil yang ada di sini. Kalau ini mercusuarnya tampak sisi vertikal ya tinggi ya. Di sebelah kirinya tampak ini apa nih, kastil 2 deh. Kalau ini kastil 1 gitu ya. Ini ceritanya ke gap lagi ngetes bahannya seperti apa gitu kerasnya. Sekarang kami naik ke kastil 2-nya. View frontalnya ya tentunya ke kastil 1 ya, selain ke mercusuarnya juga. Kastilnya tampak megah banget dari sini, ala-ala fairy tale lah. Kastil 2 ini juga ada ruangan kecil di dalamnya yang kita bisa masukin. Pokoknya kalau untuk spot foto-foto sih kenyang deh di sini. Tapi kalau dilihat kastilnya mirip-mirip sekolah Hogwarts nggak sih? Siapa tahu ada anak Gryffindor lewat, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff pada berseliweran gitu. Nah, kalau yang ini kami sudah pindah ke kastil 1-nya. Yang ini lebih besar daripada kastil 2 sebelumnya. Informasinya sih kalau weekend itu di pelatarannya rame banget sampai susah gerak. Bahkan kadang dibatasi ya pengunjung untuk naik ke pelataran atas ini, harus bergantian. Oke, setelah puas mengeksplorasi kastil dan mercusuar di atas, kami turun ke bawah untuk sarapan karena saat itu sudah sekitar jam berapa ya? Jam 10 lah mungkin. Sedangkan kami memang belum sarapan, ya brunch lah. Restonya saat weekday ya begini sepi ya, jadi enak banget bisa milih tempat dimanapun. Oh ya, mercusuar ini buka jam 9 pagi ya, jadi kalau kita memang mau sarapan di sini ya masih bisa lah. Bisa pilih-pilih dulu menunya di sini atau ya langsung duduk di meja juga nggak apa-apa sih, karena di sana kan ada juga buku menunya, nanti bisa kita ambil saja. Nah, kalau ini ceritanya bagian haluan perahu tapi yang di lantai atasnya ya, karena tadi di bagian awal kita sudah masuk ke bagian bawah dari haluan perahu tadi.
Ini buku menunya, ya sekilas lihat sih sepertinya sama dengan yang di Dago Bakery Punclut ya. Kualitas maupun rasanya juga sama, enak kok. Dan kami amazed banget dengan size-nya, itu ukurannya tuh big portion loh. Bahkan kami saat itu karena nggak habis jadi akhirnya minta kotak gitu ke staff restonya untuk dibungkus dibawa pulang. Ini menu ayam geprek sambal matahnya recommended banget, porsinya gede. Vietnam dripnya juga oke lah. Kalau ini kotak untuk bungkus makanan yang nggak habis. Welcome to our place at Mercusuar Cafe and Resto. We would like to remind you to always keep an eye on your children and your belongings at all times. Thank you for your attention and enjoy your time with us at Mercusuar Cafe and Resto, a place where imagination comes to life. Bagian haluan ala-ala kapal ini juga bisa jadi tempat foto yang bagus loh. Ini roda kemudinya benar-benar bisa muter ya. Turun ke bawah sini bagi yang mau foto ala-ala Titanic sih bisa itu. Nah, di ujung depan haluannya ini yang kami salut itu konstruksinya di sini nggak main-main ya, memang kuat ini. Jadi insya Allah sih aman lah kalau kita beraktivitas di mercusuar ini. Setelah puas berfoto-foto dan sarapan, terakhir ya kita ke toko rotinya. Kita menukar voucher dengan roti dan beberapa hal lain. Jadi nggak cuma roti ya, ada juga makanan hidangan khas Bandung seperti keripik-keripikan, basreng dan lain-lain. Karena kami berdua saat itu voucher kami ya 40.000. Bisa digabung-gabung saja harganya roti atau apapun yang ingin kita tukarkan dengan voucher kita. Pada prinsipnya sih pilihannya banyak banget ya. Walaupun informasinya saat sedang crowded banget, saat weekend atau apapun itu sampai habis isi toko kue ini. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana ramenya gitu saat weekend di sini. Begini ini tentengan oleh-oleh kami dari Mercusuar Cafe and Resto saat itu. Oke, demikian trip review kami ke Mercusuar Cafe and Resto. Tempatnya recommended banget. Tetap ekstra hati-hati saat crowded ya, terutama saat akan naik ke atas mercusuarnya. Stay safe and have a good time at Mercusuar Cafe.